hai semua sahabat KMU dimanapun semua teman-teman berada. Perkenalkan, saya Sinta dari tim HRD Klinik Mata KMU. Di sini saya sebagai moderator acara live Instagram bersama Dr. Nuke spesialis mata. Untuk kegiatan ini masih dalam acara World Sight Day 2020 yang diselenggarakan oleh Klinik Mata KMU. Bersama Dr. Nuke sore ini kita membahas tema ada selaput putih di bola mata. Yakin itu katarak. Nanti kita akan kumpas tuntas bersama Dr. Nuke spesialis mata ya. Oke teman-teman, di sini saya juga mengingatkan nih teman-teman dalam rangka World Sight Day 2020 di Klinik Mata KMU juga menyelenggarakan kontes foto yang bisa teman-teman semuanya ikutin. Nah, total hadiahnya ada Rp500.000 untuk para pemenang. Untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa langsung cek di Instagram kami. Oke, sambil kita menunggu Dr. Nuke untuk join, di sini saya akan menjelaskan di mana sih Klinik Mata KMU ini berada. Klinik Mata KMU ini ada di beberapa titik yang mungkin salah satunya ada di daerah teman-teman semuanya ya, sahabat KMU. Klinik Mata KMU ini ada di Klinik Mata KMU Gresik, Klinik Mata KMU Sidoarjo, Klinik Mata KMU Lamongan, Klinik Mata KMU Bojonegoro, Klinik Mata KMU Bangkalan. Oke, kita sambut dengan alhamdulillah nih Dr. Nuke sudah join. Kita undang saja ya Dr. Nuke ya. Assalamualaikum Dr. Nuke. Halo Mbak, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu di live Instagram sore hari ini, Dr. Iya, sehat Mbak Sinta. Alhamdulillah Dr. Nuke. Dr. Nuke gimana nih di Mojokertonya, sehat? Iya, ya Alhamdulillah Mbak sehat dan panas udaranya. Tetap diberikan kesehatan ya dokter. Amin. Oke. Dokter Nuke bicara tentang tema sore kita hari ini dok, mengenai selaput putih di bola mata. Yakin itu katarak. Mungkin kalau kita sedang jalan-jalan nih dok, kita mungkin sering ketemu sama seorang yang saat kita lihat matanya ada selaput putih. Bahkan itu bisa terjadi pada teman kita terdekat, bisa terjadi sama saudara kita mungkin nih dok. Terkait itu gimana nih menurut Dr. Nuke tentang selaput putih di bola mata? Yakin itu katarak, gimana nih menurut Dr. Nuke? Ya makasih ya Mbak Sinta. Jadi sebelumnya tema kita hari ini dalam rangka ini ya, World Sight Day 2020. Memang kita mengadakan talk show santai ya, bincang santai di IG Live. Selain hari ini, nanti juga di tanggal 16 dengan Dr. Danti dan Dr. Rina. Kalau untuk yang saat ini, memang temanya mengenai ada bintik putih di bola mata, yakin itu katarak. Karena memang beberapa pasien kadang datang ke kita tanya keluhannya, keluhannya apa Pak, Bu? Oh, saya katarak gitu. Nah, padahal ternyata itu memang belum tentu katarak ya. Mungkin bisa minta tolong di ini nggak ya, slideshow nggak ya Mbak Sinta? Oke. Baik Dr. Nuke. Oke, sahabat-sahabat KMU semuanya, kita akan membahas kumpas tuntas terkait poin pada sore hari ini ya. Langsung saja ya dokter, kita buka untuk materinya. Boleh. Nah, Nah, jadi gini ya, sebetulnya ternyata banyak sekali, diagnosa yang mengarah pada selaput putih di bola mata. Jadi tidak selamanya ada selaput putih di bola mata itu sama dengan katarak. Jadi ternyata banyak sekali diagnosanya. Boleh di slide? Nah, seperti ini ya. Ini banyak sekali gambar-gambar. Ini beberapa dari banyak diagnosa ada putih pada mata. Nah, di sini yang diagnosanya katarak cuma satu. Nah, sedangkan yang lain itu ternyata bukan katarak, tapi sama-sama kalau orang awam bilangnya ada putih pada mata gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi kalau katarak itu yang terjadi kekeruhan itu pada lensanya. Jadi lensa mata itu berada di dalam. Jadi kalau yang di luar ada putihnya itu bukan katarak, tapi itu sebetulnya kornea ya. Jadi kalau kita lihat di depan, kalau kita ngaca,
kita lihat mata kita tuh hitam ya, hitam bulat gitu ya. Sebetulnya yang hitam itu yang paling keluar itu bening. Nah, yang bening itu namanya adalah kornea. Nah, sebetulnya katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata. Nah, lensa itu yang di belakang itu ada gambar yang putih itu ya. Seperti gambar yang ada atas bawah itu beda. Kalau yang atas itu gambar mata yang normal, sedangkan kalau gambar yang di bawah itu mata yang tertutup karena katarak. Itu kataraknya udah matang banget tuh. Kalau kataraknya udah matang banget itu kelihatan kayak ada putih-putih di manik mata yang hitam yang kecil itu. Nah, kalau yang gambaran seperti ini itu betul memang ini adalah katarak. Boleh slide berikutnya? Nah, ini juga yang sering orang salah persepsi ya. Jadi banyak pada pasien-pasien atau masyarakat terutama di negara tropis ya, mereka ada pterygiumnya. Jadi pterygium itu kalau orang awam bilang ada daging tumbuh. Nah, kadang mereka yang nggak ngerti itu juga mereka menyangka ini adalah katarak, padahal bukan. Ini sama sekali berbeda. Kalau katarak tadi kan lensanya yang keruh. Nah, kalau lensa tadi kan yang di bagian dalam ya. Kalau ini bagian luarnya, jadi bagian konjungtiva, jadi bagian selaput mata yang ada putihnya itu putih-putih pada bagian mata kita itu di depannya lagi itu ada selaput bening sebenarnya. Nah, bagian itulah yang menebal. Ini yang disebut dengan pterygium. Di Indonesia banyak banget ya pasien dengan diagnosa pterygium ini juga. Kurang lebih ya sama banyaknya lah dengan katarak ya, karena Indonesia kan masih termasuk negara tropis di mana pterygium ini yang faktor pencetusnya memang adalah sinar matahari. Nah, jadi apakah dia mengganggu penglihatan? Oh ya, dia mengganggu penglihatan apabila pterygiumnya atau daging tubuhnya ini sudah sampai menutupi manik mata. Nah, itu dia akan terasa kabur sekali. Mungkin orang awal datang, kalau orangnya aware, dia akan datang di grade 1 atau derajat 1 atau 2. Jadi masih minimal sekali. Jadi kalau penata laksanaan katarak semua apabila ada kataraknya memang harus dioperasi. Tapi kalau pada pterygium kita lihat dulu Mbak Sinta derajatnya. Jadi kalau masih derajat 1 atau derajat 2 memang kita tidak usah ambil dulu karena masih kecil, tidak seluas pada gambar di slide saya ini. Jadi kalau derajat 1 atau derajat 2 itu biasanya daging tumbuhnya belum sampai kalau derajat 1 belum sampai ke kornea atau kurang dari 2 mm dari pinggir kornea. Kalau sudah yang mengganggu biasanya derajat 3 ke atas. Jadi kalau derajat 3 itu seperti pada gambar itu sudah masuk derajat 3-4 ya. Jadi sudah mau mendekati manik mata, itu mengganggu sekali. Dan kalau udah seperti ini memang sebaiknya diambil. Cuman memang balik lagi kan karena faktor risikonya adalah sinar matahari, jadi biasanya beberapa pasien selalu kita edukasi, Pak, Bu, nanti setelah setelah kita operasi daging tumbuhnya, tetap ada kemungkinan untuk tumbuh kembali. Kenapa? Karena itu kan faktor risikonya sinar matahari. Apalagi kalau usianya masih produktif ya, misalnya masih 4 derajat pertama mungkin bisa nggak usah diambil dulu, tapi bisa di artificial tears. Jadi untuk mengurangi keluhannya aja. Keluhannya biasanya orang kalau datang pertama kayak ganjel, ngeres, seperti itu sih. Jadi bisa dengan artificial tears dulu. Baru kalau memang sudah derajat 3 atau 4, baru biasanya kita lakukan tindakan atau operasi. Ya, slide. Slide berikutnya, Mbak Sinta. Slide. Mbak Sinta dengar suara saya nggak? Slide. Slide, Mbak Sinta. Ya, slide, Mbak Sinta. Nggak dengar ya?
Slide. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya berikutnya. Halo, halo, halo. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pinguicula. Ini hampir sama seperti pterygium. Cuman ini biasanya sama ya. Jadi ini juga banyak di negara tropis. Cuman ini bedanya dia biasanya nggak sampai ke kornea. Jadi dia memang tidak begitu mengganggu penglihatan. Tapi walaupun dia tidak mengganggu penglihatan, dia biasanya cukup memberikan keluhan pada pasien seperti kayak rasa ganjel, ngeres. Terutama kalau kena angin atau kena sinar matahari, dia akan selalu mengeluh pedih seperti itu. Pada pinguicula ini kita juga tidak melakukan tindakan apa-apa, kita hanya memberikan artificial saja. Dan oh ya tadi sama ya, pterygium maupun pinguicula biasanya kita beri edukasi kalau keluar rumah gitu, terutama kalau siang hari lebih baik menggunakan matahari. Ya, boleh slide Mbak Sinta? Ya, slide Mbak Sinta. Halo, slide. Halo, slide Mbak. Mbak Sita, aku nggak dengar. Slide dong Mbak. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Mbak. Nah, yang terakhir ini ya mungkin ya. Jadi saya cuma kasih dikit aja sih. Jadi kalau yang ini sikatrik kornea biasanya banyak pada ini ya pekerja-pekerja yang dia biasanya ngelas, kemudian atau dia biasanya motong besi, kemudian halo ya, kemudian dia biasanya kena gram. Kemudian setelah kena gram biasanya ini dia akan memberikan kayak bekas ya. Kalau misalnya di tangan itu orang luka ada keloidnya. Nah, kalau di mata bekasnya jadi putih seperti ini. Cuman ini jeleknya memang bekas kalau sudah kornea kena luka biasanya memang tidak bisa hilang. Jadi bekas putih seperti ini kadang juga pasien datang ke kita, mereka juga mengiranya ini adalah katarak, padahal bukan. Jadi ini adalah kekeruhan pada kornea. Biasanya tuh bisa karena dulu bekas luka karena ada gram atau ada luka ulkus kornea. Misalnya dulu pernah kena daun padi atau sesuatu. Pas sudah sembuh, sudah nggak ada infeksi, sudah tidak ada radang, dia memberikan bekas seperti ini. Jadi warnanya putih seperti ini. Ini bukan katarak, tapi ini kekeruhan pada kornea. Tapi ini tidak bisa hilang. Jeleknya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mbak Sinta. Jadi sebetulnya masih banyak banget diagnosa putih-putih pada bola mata selain katarak, selain pterygium, selain yang saya sebutkan tadi, sebetulnya masih banyak sekali. Terutama kalau misalnya ada putih, kemudian dengan disertai mata merah, nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada tetangganya atau ada keluarganya yang misalnya habis di sawah kemudian kena daun padi atau kena daun jagung, kemudian setelah itu kabur merah, kemudian di matanya ada putihnya. Nah itu harus segera dibawa ke dokter spesialis mata. Itu. Jadi kesimpulannya memang kalau ada keluhan apapun memang kita sebaiknya harus segera periksa ke dokter spesialis mata. Jadi jangan diobat-obati sendiri karena banyak juga pasien yang datang ke kita itu biasanya sudah kasep atau sudah telat ya. Jadi mereka
karena mereka beli obat sendiri, yang ada malah penyakitnya tidak sembuh, tapi malah memperberat penyakitnya, sehingga mm, lukanya semakin dalam. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalau ada keluhan, segera datang ke dokter spesialis mata. Bahkan kalau memang tidak ada keluhan, memang sebaiknya seperti gigi ya, dokter gigi biasanya juga menyarankan kontrol setiap 6 bulan atau paling tidak 1 tahun sekali. Sebaiknya mata pun juga demikian. Kalau terutama di atas umur 40 tahun ya, sebaiknya periksakan diri ke dokter spesialis mata paling tidak 6 bulan atau 1 tahun sekali, karena kadang ada beberapa penyakit yang kita taunya malah pada saat kita periksa ke dokter mata, padahal itu ada penyakit yang lain seperti diabetes atau kencing manis misalnya. Jadi orang nggak tahu kalau dia ada diabetes, ternyata setelah kita lihat, oh saraf matanya ada kelainan nih karena curiganya ke diabetes. Ternyata setelah dicek, di cross check dengan gula darahnya, ternyata gula darahnya memang tinggi. Nah, itu memang sebaiknya harus rutin kontrol ke dokter mata. Satu, rutin kontrol. Dua, ngobat-ngobati sendiri. Dan kalau ada keluhan di mata ya segera ke dokter mata. Jangan diobati sendiri karena itu tadi bisa fatal akibatnya. Ya, sudah sih itu aja Mbak Sinta. Mungkin Mbak Sinta ada yang mau ditanyakan. Halo dokter Halo Nuke. Mbak. Ya, Mbak, dokter. gimana? Maaf ya dokter, kita Iya, ada gangguan teknis nih dok. Tapi saya iya, mendengar iya. Nuke yang sudah Oh dijelaskan tadi, ya, alhamdulillah oh ya, ya. Oke, yang sangat jelas oke, selain oke, dokter oke. Nuke mengupas tuntas mengenai selaput putih yang ada di bola mata, dokter Nuke juga menjelaskan nih sedikit-sedikit tentang masalah mata yang lainnya dokter. Dokter Nuke untuk menyingkat waktu, karena sudah ada yang bertanya ya dokter, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan dokter dari Trias GV Star. Pertanyaannya nih dokter, apakah untuk pterygium bisa tumbuh lagi setelah dioperasi dokter? Monggo silakan dokter Nuke untuk Ya, terima penjelasannya. kasih. Ya, oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi tetap kalau untuk pterygium setelah dioperasi memang bisa tumbuh lagi karena dia faktor resikonya kan sinar matahari ya, sedangkan kita sendiri hidup di negara Indonesia ya, di mana itu adalah negara tropis, jadi pasti sinar matahari kita sering terpapar, apalagi kalau misalnya orangnya masih aktif bekerja, misalnya kita sebagai tani atau nelayan, nah itu dia akan lebih sering terpapar sinar matahari. Jadi biasanya sih tetap kita edukasi. Memang satu orang dengan orang lain beda. Ada yang cepat tumbuh lagi, ada yang enggak. Nah, itu memang tergantung dari jaringannya itu sendiri dan dari pekerjaannya juga. Seperti itu, Mbak Sinta. Oke, dokter. Ya. Mungkin jelas sih dokter itu penjelasannya dokter ya. Dokter, ini saya mau membacakan komen pertanyaan yang sudah masuk di story IG kami tadi dokter. Pertanyaannya gini dari @astuti_rd. Apakah selaput putih ini bisa diangkat tanpa operasi dok? Misal pakai obat herbal? Gimana ini dokter untuk penjelasannya dokter? Dari Terima kasih. pertanyaan. Oke, jadi gini, yang seperti saya tadi bilang ya, jadi kalau selaput putih itu banyak sekali diagnosanya. Harus dilihat dulu, harus diperiksakan dulu ke dokter spesialis mata, dipastikan dulu itu diagnosanya apa. Karena yang namanya putih pada bola mata itu ternyata diagnosanya banyak sekali. Ternyata tidak katarak saja yang ada putih pada bagian mata. Dilihat dulu, kalau memang misalnya katarak, ya memang penyelesaiannya memang dioperasi. Kalau misalnya pterygium, dilihat dulu derajatnya berapa nih. Kalau ringan, sebaiknya tidak dulu dioperasi. Tapi kalau misalnya putih-putih pada mata itu seperti sikatrik kornea yang seperti saya bilang tadi, jadi dulu pernah luka atau dulu pernah kena kelilipan gram, kemudian di situ ada bekasnya, memang itu tidak bisa hilang. Walaupun kita itu tidak bisa dioperasi juga. Jadi tidak ada obat yang bisa menghilangkan selaput putih seperti yang pada sikatrik kornea seperti itu.
Nah, untuk pemakaian obat herbal sendiri, memang begini Mbak, jadi memang banyak ya beredar di sekitar kita obat-obat herbal seperti itu. Namun seperti ini. Jadi obat herbal itu sebetulnya kan memang belum melalui uji klinis. Jadi uji klinis itu kan bertahap ya, melalui tahap 1, 2, 3, 4. Jadi dicobakan dulu ke hewan, kemudian dilihat dulu data-datanya bagaimana efeknya. Kemudian yang terakhir mungkin dicobakan pada manusia, ada nggak efek sampingnya, berbahaya atau tidak. Nah, sedangkan pada obat herbal ini memang beda memang dengan obat-obat yang paten ya, yang memang bisa dilakukan peresepan oleh dokter. Kalau kita saran memang sebaiknya tidak dilakukan penetesan obat herbal apapun itu, karena kita juga tidak tahu isi kandungan obat herbal itu apa saja. Karena kalau ternyata obat herbal itu mengandung atau ada kandungan steroidnya, itu akan membahayakan bagi pasien. Karena pemakaian obat tetes mata dengan yang ada kandungan steroidnya, efek jangka panjangnya dia bisa 1 katarak, 2 glaukoma. Kalau dia memberikan efek katarak saja, nggak apa-apa, habis dioperasi, asal saraf matanya masih baik, insya Allah bisa terang. Tapi kalau dia sudah kena komplikasi karena pemakaian obat herbal yang mengandung ternyata ada steroidnya itu tadi, dia kena glaukoma, nah itu kasihan. Jadi dia bisa buta, karena glaukoma itu memang tidak bisa sembuh ya. Jadi saraf mata yang sudah rusak ya, ya sudah akan rusak terus. Yang bisa kita pertahankan yang saraf mata yang masih sehat. Seperti itu Mbak Sinta. Jadi sebaiknya memang kalau ada bintik putih di mata, tetap sebaiknya segera periksa ke dokter spesialis mata. Baik, terima kasih Dokter Nuke. Ilmu baru ya Dokter Nuke, bahwa kita memang untuk penggunaan obat-obat herbal yang kita tidak ketahui sebaiknya tidak diberikan kepada mata kita ya Dokter. Lebih baik kita datang ke spesialis mata yang benar-benar tahu nih kondisi mata kita. Jadi kita nggak obat kita pakai. Jadi ilmu baru nih buat semua sahabat KMU ya teman-teman, untuk tidak sembarangan menggunakan obat mata, meskipun ini sudah disarankan saudara atau gimana, lebih baik kita percayakan kepada dokter spesialis mata. Dokter, ada pertanyaan lagi Dokter dari Instagram @risa_smoothie. Kalau bukan katarak, apakah selaput putih ini bisa menyebabkan kebutaan ya Dokter? Monggo Dokter Nuke untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau misalnya dia putihnya itu di tepi-tepi, misalnya salah satu contoh tadi ya, ada bekas luka, tapi dia di tepi kornea, mungkin dia tidak akan memberikan efek secara langsung di penglihatan, karena dia tidak melewati manik mata, di mana itu adalah untuk keluar masuknya cahaya. Tapi kalau selaput putih itu ada di tengah-tengah kornea, itu pasti akan mempengaruhi penglihatan. Nah, seperti pterygium, misalnya grade 4, jadi dia sampai menutupi kornea yang bagian tengah, nah itu pasti dia akan turun penglihatannya. Kalau penglihatannya sudah lebih jelek daripada kurang dari 3 meter, nah kalau di WHO memang sudah disebutkan itu dia mengalami kebutaan, walaupun nggak pet ya. Pet itu artinya dia nggak bisa kelihatan lampu sama sekali. Tapi kalau pasien itu tajam penglihatannya kurang dari 3 meter, itu kita sudah bisa bilang buta. Jadi kalau selaput putih pada bola mata atau putih pada mata itu ada di bagian tengah mata, terutama di bagian tengah mata, tentu itu akan mempengaruhi penglihatan dan tentu akan bisa menyebabkan kebutaan. Seperti contohnya itu tadi, pterygium ataupun sikatrik kornea yang ada di tengah yang memang tidak bisa disembuhkan. Misalnya dulu ada bekas ulkus ya, kemudian dia gemblok putihnya di tengah dan lebar, itu memang tidak bisa untuk melihat lagi, pasti pasiennya pasti sudah berkurang tajam penglihatannya. Kalaupun seperti itu membutuhkan operasi seperti kayak donor kornea ya Mbak ya, cuma seperti kita tahu ya, donor kornea di Indonesia ini sulit banget, nah itu ya. Jadi ya memang
harus dilihat dulu penyebabnya apa dan putihnya itu apa, selaput putih di matanya itu maksudnya apa, itu harus dilihat dulu sih. Oke, terima kasih dokter. Dokter Nika, pertanyaan ketiga dari yang sudah masuk tadi dokter, dari @hakim_r. Anak muda yang mengalami gangguan muncul selaput putih pada mata, apakah bisa dikarenakan gaya hidup, pola makan yang kacau? Boleh dokter Nika, silakan untuk penjelasannya. Ini maksudnya selaput putih ya, tetap ya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya dari makanan langsung enggak ya. Cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya untuk pada anak muda ya. Kalau eh, kalau misalnya anaknya merokok ya, kalau merokok itu akan bisa mempengaruhi. Cuman bukan berarti sekarang merokok kemudian besok atau minggu depan langsung ada selaput putihnya, enggak gitu juga sih. Cuman pasien yang dengan waktu rentangnya merokoknya itu lebih lama, itu biasanya dia akan mempercepat timbulnya katarak. Nah, satu itu. Jadi misalnya nih ada 2 orang, satunya nggak merokok, satunya merokok sejak umur 15 tahun mungkin. Nah, otomatis orang yang merokok ini itu kemungkinan akan terjadi katarak itu akan lebih cepat daripada temannya itu tadi yang tidak merokok sama sekali. Itu apalagi kalau misalnya ada eh, disertai diabetes dan lain-lain ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi penglihatan pasti. Cuman kalau misalnya dari gaya hidup, dari makanan tadi ya, makanan yang nggak teratur, kemudian langsung matanya langsung ada selaput putihnya, enggak sih. Cuman memang kalau misalnya pekerjaan ya, kerjaannya misalnya ngelas atau motong besi, kemudian dia sering terpercik gram, nah itu memang akan biasanya akan mempengaruhi penglihatan. Dia sekarang kena, besok udah diambil, gramnya udah bersih nih, tapi putihnya itu tidak bisa hilang biasanya, seperti itu. Itu Mbak. Ya. Baik dokter Nika, jadi gini dokter Nika, untuk semua dari top bincang sore ini gitu dokter, untuk menjaga kesehatan mata itu kita harus sangat menjaga ya dokter. Untuk timbulnya selaput putih ini kita juga harus mengurangi faktor risiko ya dokter Nika. Untuk sahabat-sahabat KMU yang mungkin tidak bisa jauh dari faktor risiko seperti kayak pekerjaan sebagai tenaga las atau gimana yang rentan, kita bisa menggunakan untuk APD ya sahabat, untuk ya betul. Kayak kacamata pelindung. Kemudian jangan pokoknya maksudnya jangan ngobat-ngobati sendiri ya, itu penting banget. Jangan ngobat-ngobatin sendiri. Kemudian ini ya, biasanya yang masih sering di masyarakat ini ya Mbak, di gombang sama air sirih. Nah, itu juga jangan ya. Karena itu juga malah akan memperberat penyakit. Jadi sebenarnya penyakitnya sebenarnya cuma mata kering aja sebenarnya, cuman karena dia sering matanya direndam dengan air sirih, malah nggak tambah sembuh, dia malah kena infeksi. Nah, itu juga bahaya. Jadi pokoknya kalau ada keluhan segera ke dokter spesialis mata, jangan diobat-obatin sendiri, jangan beli-beli sendiri, karena ada beberapa obat yang memang ada kandungan steroidnya yang lebih baik diberikan sesuai indikasi seperti itu. Dan sebaiknya obat herbal juga tidak digunakan ya, karena kita juga belum jelas penelitiannya seperti itu. Dan kalau misalnya pada pasien terutama usia 40 tahun ke atas, lebih baik memeriksakan matanya secara rutin ke dokter spesialis mata 6 bulan atau 1 tahun sekali. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu yang memiliki anak yang sudah berkacamata nih sejak kecil, nah itu memang lebih baik kontrolnya lebih sering ya, 6 bulan sekali paling tidak, seperti itu. Ya, baik dokter, sangat inspiratif sekali untuk pembahasan sore ini dokter. Selain kita harus menjaga, nggak boleh dianggap remeh nih apa yang ada di keluhan-keluhan mata yang sedang kita alami, dan juga kita tidak sembarangan untuk mengobati sendiri nih dokter. Kadang kan kita terlalu menggampangkan ya, kadang sibuk atau apa, kita mengembangkan sendiri aja. Jadi untuk teman-teman sahabat kayak semuanya di sini,
Untuk kesehatan mata ini sangat penting dan kita harus sangat-sangat menjaganya dan jangan menganggap remeh ya dokter. Ya, betul. Untuk Oke, dokter mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Jadi kita mengakhiri untuk sesi bincang sore hari ini, Dokter Nuke. Ya, oke. Oke, Dokter Makasih Nuke, ya, terima Mbak. kasih. Semoga bermanfaat. Ya, Informasi semoga bermanfaat sore hari ini. Semua untuk sahabat KMU bisa mendapatkan pencerahan dan tentang kesehatan mata yang sudah dijelaskan Dokter Nuke sore hari ini sangat bermanfaat, sangat banyak ilmu baru yang buat kita yang mungkin selama ini kita nggak tahu, khususnya untuk tentang pterygium dan katarak. Baik, Dokter Nuke. Terima kasih, Dokter. ya, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Semoga bermanfaat ya. Ya, Dokter. Ya, Assalamualaikum, Dokter. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Nantikan live IG Klinik Mata KMU bersama dokter-dokter mata lainnya, sahabat KMU, tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa ikut kompetisi foto yang diadakan di KMU ya. See you.